surah ini dinamai dengan suratul Fatihah. Ya, surah ini dinamai dengan suratul Fatihah. Kalau di dalam kitab Tafsir Hasyiah As-Sawinya ada setidaknya 20 nama bagi surah ini. Imam Al-Qurtubi sebagaimana dinukil oleh Syekh Wahbah Duhaili dalam kitab beliau Tafsir Al-Munir, setidaknya ada 12 nama daripada surah ini. Ya, jadi ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 12. Di sini dinamakan dia dengan suratul Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah adalah salah satu surah yang turunnya di Mekah. Itu kan ada Makkiyatun itu di kitab. Turunnya di Mekah. Memiliki 7 ayat. Ya, dan merupakan surah keberapa yang turunnya ini? Fatihah surah kelima. Ya, urutannya adalah surah yang kelima. Ketika turunnya, nuzulnya, bukan ketika tartibnya. Kalau tartibnya di dalam mushaf Al-Fatihah urutan yang pertama kan, ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah kan gitu kan. Itu secara tartib susunannya. Kalau tartib nuzulnya, tartib turunnya surah-surah itu, maka Al-Fatihah ini urutan yang kelima. Yang pertama itu kan surah apa yang turun pertama? Al-Alaq, ya, kemudian disusul surah Al-Muzammil dan Al-Muddatsir, ya, baru kemudian disusul dengan surah Al-Fatihah. Nah, surah ini tadi kan dinamai dengan nama Al-Fatihah. Yang menjadi masalah mengenai penamaan surah-surah di dalam Al-Quran, yang menamainya itu memang Nabi ataukah ijtihadnya sahabat. Itu permasalahannya. Maka dalam masalah ini ulama terbahagi kepada 2 kelompok. Kelompok yang pertama menyatakan bahwasanya penamaan surah-surah Al-Quran, ya, itu bersifat tauqifi. Artinya tauqifi itu memang datangnya dari Nabi mengikuti nama-nama surah yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi Al-Quran kita ini, mushaf kita ini kan dibuka dengan surah Al-Fatihah. Surah kedua susunannya apa? Al-Baqarah. Ditutup dengan surah An-Nas. Padahal urutan turunnya bukan itu. Tapi kenapa susunannya surah Al-Fatihah diakhiri dengan surah An-Nas? Ini yang disebut dengan tartib tauqifi, yaitu susunan yang mengikut susunan Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi susunan Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz dimulai juga dengan surah Fatihah, diakhiri juga dengan surah An-Nas. Jadi sebagaimana tartibnya susunan surah di Lauhul Mahfuz, begitu pula lah tartib susunan Al-Quran, surah-surahnya yang ada pada kita ini dimulai dengan Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Itu namanya tartib tauqifi. Jadi pendapat yang pertama, penamaan surah-surah di dalam Al-Quran dinamai surah Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, ya, sampai surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Penamaan surah-surah itu juga sifatnya tauqifi. Memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menamainya berdasarkan perintahnya malaikat Jibril alaihissalam yang disesuaikan dengan nama-nama surah yang ada di Lauhul Mahfuz. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kelompok ulama yang kedua menyatakan bahwa tidak semua, ya, nama-nama surah di dalam Al-Quran itu, ya, adalah dinamai oleh Rasul SAW. Ada beberapa surah yang dinamai oleh para sahabat yang merupakan hasil ijtihadnya sahabat. Ini pendapat yang kedua. Tapi mayoritasnya ulama, ya, memilih pendapat yang pertama, bahwasanya penamaan daripada surah-surah di dalam Al-Quran itu mengikuti tartib tauqifi. Artinya yang menamai adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Siapa saja ulama yang berpendapat seperti itu? Pertama diantaranya Al-Imam, ya, Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab beliau Tafsir At-Tabari, ya, beliau mengatakan bahwa semua surah di dalam Al-Quran, ya, memiliki nama yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya nama itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dari mulai namanya Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu semua nama daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kedua, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairami, penyusun kitab Bujairami Al-Khatib atau Hasyiah Bujairami ala Manhajut Tulab, yang sering saya nukil ya. Kalau ngaji fikih selalu dua kitab itu nggak pernah saya sebut ya. Nah, beliau menyatakan bahwa sama nama-nama surah itu berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Nama surah, urutannya surah, ya, urutannya ayat-ayat, semuanya itu ya berdasarkan petunjuk Rasul SAW atas bimbingan malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana sistematika Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Berarti sesuai dengan tartib tauqifi juga. Bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti berpendapat juga seperti itu. Bahkan beliau mengatakan, seandainya tidak khawatir terjadi fitnah, aku akan menjabarkan secara gamblang, luas, bahwasanya memang surah-surah di dalam Al-Quran itu penamaannya memang dari Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya apa? Pembesar-pembesarnya mufassirin, ulama-ulama tafsir, ya, menyatakan bahwasanya penamaan daripada surah-surah di dalam Al-Quran itu semuanya bersifat tauqifi. Artinya memang datang daripada Rasulullah SAW ya, melalui bimbingan malaikat Jibril alaihissalam yang menyesuaikan dengan susunan daripada atau nama-nama surah yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi terlepas dari perbedaan pendapat tersebut tentang penamaan surah tadi, maka kita tetap wajib mempelajari Al-Quran. Jangan sampai berhenti kita dalam mempelajari Al-Quran dan senantiasa terus membaca Al-Quran dan berusaha senantiasa untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran sedapat kita mungkin ya. Urusan perbedaan pendapat biasa, yang penting jangan gara-gara beda pendapat nggak baca Quran lagi ya. Tidak berusaha mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran. Ingat, ini ngaji tafsir ya. Ngaji tafsir harus jelas rujukannya dari kitab-kitab tafsir, bukan menafsirkan secara PDW itu.